Hai everyone, selamat pagi dari Bukit Panisan Sentul Bogor. Kali ini temenin gue hiking sambil gue mau ceritain pengalaman gue yang memiliki anxiety disorder. Dan yang setiap anxiety gue pasti panic attack. Nah, kali ini gue mau cerita gimana cara gue memake sure, meregulasi, meminimalis dampak dari anxiety itu. Di sini gue hiking sendirian, jangan dicoba. Kalau kalian gak yakin, jangan dicoba untuk hiking sendirian, karena kita gak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi puji Tuhan gue aman, naik dan turun aman. Oke, sekarang gue mau cerita. Gue punya beberapa trauma. Salah satunya adalah trauma terhadap ojek pangkalan ataupun gojek online. Pokoknya gue paling takut naik ojek. Gue selalu panik saat gue naik ojek, mau itu yang pangkalan, mau itu yang online, karena gue pernah punya traumanya juga cukup besar dengan gojek ini. Lain kali gue bakal sharing dan cerita apa aja trauma gue. Nah, traumanya ini yang selalu membuat gue negative thinking. Jadi gue melakukan cara yang sangat efektif yang bisa gue lakukan, apalagi sekarang dunia udah sangat maju, teknologi juga sudah sangat canggih ya. Jadi setiap kali gue mau kemanapun, dari titik start gue akan menghidupi Maps, Google Maps. Jadi gue akan selalu pakai Maps ke tujuan gue. Walaupun gue pakai Gojek online, yang dimana Gojek online udah punya Mapsnya sendiri, gue tetap make sure pakai Maps di handphone gue sendiri. Karena kalau gue nggak tahu jalan dan si Gojek misalnya belok kiri, di Maps belok kanan, gue bisa langsung panik. Jadi kalau gue bisa lihat, gue bisa tanya. Gue pasti langsung tanya, kenapa kak belok kanan? Oh ya kak, motong jalan. Oh ya, ya. Gue make sure lagi di Mapsnya berubah nggak arah jalannya, lebih menjauh dari tujuan gue atau enggak, atau betul lebih dekat dari tujuan gue. Untungnya sekarang ada teknologi yang sangat-sangat membantu gue. Karena setiap gue anxiety, gue akan ngalamin GERD. Setelah GERD, gue bakal panic attack yang sesek sampai susah napas. Itu yang selalu gue alamin. Dan ya kadang-kadang Gojek juga sama gue komunikasinya kurang baik. Dia belok-belok semau dia gitu. Dan kalau gue tanya pun seakan-akan gak dengar. Tapi gue selalu mantau pergerakan gue ya pakai Google Maps. Itu cara gue buat tenang. Dan gue selalu bilang sama diri gue, oke, kamu dalam kondisi yang tenang, kamu dalam kondisi yang aman, ini masih on the track. Jadi gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu kamu ketakutan. Tenang, ini masih dalam on the track yang ada di Maps. Dan gue selalu berusaha untuk atur napas, karena memang sangat sulit saat kita punya trauma dan kita harus menghadapi, apalagi itu juga menghadapinya sendirian gitu. Better kalau kalian punya trauma, menghadapi traumanya itu baik, tapi lebih baik lagi kalau ada yang mendampingi, karena takutnya ada hal-hal di luar kuasa kita, di luar kendali kita yang terjadi gitu. Gue juga pernah ngalamin hal seperti itu gitu. Tapi di sini kondisinya karena gue tinggal sendiri, at least gue nggak bisa mengandalkan orang lain. Gue punya teman, tapi teman gue jauh-jauh, jadi gue nggak bisa mengandalkan teman. Jadi yang gue andalkan adalah teknologi. Biasanya gue ngidupin Maps di handphone. Gue memastikan handphone gue selalu menyala. Dengan gitu gue selalu bawa powerbank kemanapun. Dan gue juga make sure memberi informasi kepada orang sekitar gue, baik itu grup keluarga, grup teman. Gue selalu ngabarin gue sampai mana, gue sampai mana, gue sampai mana. Kenapa gue kayak gitu? Karena gue selalu berpikir kejadian yang paling terburuk. Kalau gue hilang atau apapun, orang sekitar gue tahu titik terakhir gue di mana, kayak gitu. Karena memang anxiety itu adiksinya tuh pikiran negatif. Jadi gue selalu mikir negatif. Setiap gue lewat jalan yang gelap, naik Gojek gitu, lewat jalan yang gelap, dia mau bawa kemana ya? Jangan-jangan dia mau bawa ke hutan, jangan-jangan ini. Selalu balik lagi ke trauma gue, dan gue akan langsung get
di saat itu juga. Itu psikosomatisnya gue. Jadi untuk sangat-sangat memake sure biar gue tenang dengan keadaan, gue nyalain maps, gue selalu kabarin orang sekitar gue kirim foto ke orang sekitar gue, dan ya gue selalu aktif komunikasi mungkin 24 jam kecuali tidur. Dan gue selalu memang handphone paling pertama, karena itu satu-satunya cara yang membuat gue tenang di kondisi gue yang harus tinggal sendiri di Jakarta. Kebetulan banget gue tinggal sendiri itu dari tahun 2017 di Jakarta. Jadi gue udah terbiasa banget melakukan apapun sendiri, baik ada sakit atau apapun gue handle sendiri. Dan itu juga ada sisi buruknya guys, gue jadi sangat sulit menerima bantuan orang, atau gue juga enggan untuk minta bantuan sama orang gitu. Dan itu sisi buruknya dari tinggal sendiri, terlalu mandiri dan seperti robot jadinya. Oke, balik lagi. Anxiety gue itu, sebelum gue tahu gue anxiety, gue sering banget kena serangan panik karena cemas. Kalau gue naik ojek, kok beloknya ke sini ya, kok beloknya ke sono ya, ini bener nggak ya jalannya, jangan-jangan dia mau bawa gue ke tempat lain, jangan-jangan macam-macam, jangan-jangan. Dan banyak banget pikiran negatifnya, dan akhirnya membuat gue panic attack. Tapi saat gue tahu gue punya anxiety, itu lebih better, gue lebih bisa meminimalis, memanajemen rasa paniknya yang gue rasain. Nah itu pentingnya kita aware, pentingnya kita ke dokter untuk konsultasi, kita tahu apa diagnosa kita sebenarnya. Jadi gue sekarang tahu setiap gue naik ojek dan beloknya gak sesuai maps, gue gak lagi, aduh gue dibawa kemana ya, jangan-jangan dia bakal bawa gue sini-sini. Enggak, paling gue anxiety tapi cuma mikir, ini kemana ya, kok gak sesuai map. Tapi gue bisa dengan tenang, gue tanya ke si abangnya, abang kenapa belok ke sini ya. Jadi si abangnya nanti bisa jelasin kan, oh iya potong jalan karena di sana macet, karena ini lebih dekat dan lain sebagainya. Dengan omongan dia bisa di make sure lagi ke maps, oh iya masuk akal. Durasinya yang tadinya 20 menit jadi 15 menit misalnya, oh iya ini lebih cepat gitu. Jadi gue terhindar dari serangan panik yang diakibatkan oleh pikiran negatif gue sendiri. Karena anxiety itu sangat adiksi dengan pikiran negatif. Mau apapun yang gue lakuin, pasti pikiran negatif itu nomor satu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, apa jangan-jangan begini, nanti apa begini gitu, selalu yang buruk. Tapi saat gue tahu, oke, gue punya anxiety, gue pasti akan berpikir negatif, gue bisa calm down, gue bisa narik diri gue untuk ya kita atur napas dulu, tenang dulu, pikiran-pikirannya coba ditulis dulu. Biasa kalau gue di rumah gue bisa tulis, tapi kalau gue di luar, oke, pikir-pikirannya dipinggirin dulu, diparkirin dulu. Sekarang tenang, kondisi sekarang apa yang perlu dilihat, apa yang harus gue cek. Kalau mau mapsnya dicek, apa yang harus gue make sure. Oh, apa nanya sama orang. Kalau gue lagi travel kayak sekarang, gue pergi kemana-mana sendiri, kalau gue gak yakin, gue nanya sama orang. Gak usah malu untuk bertanya. Kadang Google Maps juga suka error, apalagi kalau sinyalnya buruk kan, kayak di pergunungan kayak gini, sinyal gak dapet. Gue pasti nanya ke orang. Kalau gue udah mulai ngerasa ragu dan gue mulai berpikir negatif, pikiran negatif gue mulai muncul, anxiety gue mulai berasa, gue langsung oke, pikirannya diparkirin dulu, sekarang tanya orang aja. Apa yang perlu kamu tahu, yang buat kamu tenang, kamu make sure, tanya orang. Ketemu orang, tanya orang. Gak usah malu, gak usah sungkan. Dan itu yang gue lakuin, karena memang gue tuh suka banget kemana-mana sendiri. Mau nge-mall, mau hiking, mau ke manapun, gue sangat suka sendiri gitu. Karena kadang teman-teman jadwalnya beda, ada yang nggak bisa dan lain sebagainya. Gue juga nggak bisa mengandalkan orang lain, dan sangat terbiasa dari gue lulus SMK dulu, gue selalu sendiri, jadi terbiasa banget untuk sendiri gitu. Jadi untuk memake sure anxiety-nya gue aktif handphone 24 jam. Gue selalu bawa powerbank kemanapun gue pergi.
mau itu jaraknya cuma 2 kilo, gue tetap bawa powerbank karena gue selalu make sure HP gue hidup untuk komunikasi. Dan gue selalu berkomunikasi, selalu ngabarin gue sampai mana, itu untuk menenangkan pikiran negatif gue yang selalu mikir, kalau gue tiba-tiba mati di sini gimana? Kalau tiba-tiba gue diculik terus gue dibunuh di sini gimana? Nanti orang nyari gue gimana? Gue suka punya pikiran kayak gitu. Pikiran buruk dari anxiety gue seburuk itu gitu. Jadi gue make sure biar gue tenang, gue kabarin bokap, nyokap, sahabat gue, temen gue, nih gue di sini, gue lagi di sini gitu. Untuk menenangkan pikiran itu. Jadi kalau gue mikir nanti kok gue mati di sini, gue hilang di sini gini, gue langsung bilang sama diri gue, tenang, orang tahu kok kamu sampai sini. Kalau emang kamu nggak ada di sini, kamu hilang di sini, orang tahu harus nyari kemana. Jadi kamu tenang gitu. Jadi gue make sure. Jadi belakangan ini gue ada anxiety, gue ada pikiran-pikiran negatif, tapi panic attack-nya sudah sangat jauh berkurang. Gue udah tidak mengalami panic attack lagi guys. Thank you. So guys, sekarang gue jalan ke puncaknya. Tadi gue udah ke pos Selema. Aduh, gue lupa lagi namanya. Sekarang gue jalan ke puncaknya. Tadi sambil istirahat juga karena kakiku sudah bergetar. Sekarang jalan ke puncaknya. Indah banget dari sini guys. Gue kasih lihat ya. Jadi sebentar lagi gue nyampe puncak. Semangat deh.